Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya di channel Arif Guru IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Baik, untuk selanjutnya Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, identitas negara. Nah, nama resmi Indonesia. Nama resmi ialah Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Pemerintahannya berupa republik, kemudian kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahan dipimpin juga oleh presiden, bahasa utama yakni bahasa Indonesia, agama utama, yang pertama ialah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa, dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa kurang lebih ada 1128. Beberapa contoh suku bangsa diantaranya ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Sebenarnya banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita kenal kalau di Kalimantan ada suku Dayak, kalau di Papua ada Asmat, juga ada suku Papua. Kemudian itu suku Sunda di mana? Ada di Jawa Barat. Kemudian Bugis juga ada di Sulawesi. Nah, kemudian suku Ambon ada di Ambon, Nusa Tenggara. Maluku, Maluku. Nah, Ambon ada di Maluku, Madura ada suku Madura, dan lain-lain. Jumlah penduduk negara Indonesia berkisar kurang lebih 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Sekarang 2021, nah, kurang lebih mencapai 270 juta jiwa. Nah, mata uang ialah rupiah. Lagu kemerdekaan, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Maskapai penerbangan ialah Garuda Indonesia Airlines atau GIA. Bandar udara ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Catatan: Indonesia pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Kita kembali lagi ke masa di mana Portugis pernah menjajah Indonesia pada tahun 1512. Kemudian ada Spanyol pada 1512 sama di Maluku, dan Portugis juga sama di Maluku. Kemudian Inggris tahun 1800, kemudian Belanda tahun 1500-an, dan terakhir Jepang pada tahun 1942. Antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Jadi hanya 3 tahun setengah. Yang ketiga, sejak merdeka tahun 1945 sampai dengan sekarang, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 antara 1945 sampai 1949, Konstitusi RIS tahun 1949 sampai 1950, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden tahun 1959. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama perubahan 1 pada tahun 1999, amandemen 2 pada tahun 2000, amandemen 3 pada tahun 2001, dan amandemen 4 pada tahun 2002. Yang keempat, presiden yang pertama ialah Insinyur Soekarno. Dan yang kelima, presiden ketujuh berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 yaitu Insinyur Joko Widodo, dan juga presiden ke-8 sekarang masih tetap incumbent yaitu Insinyur Joko Widodo. Yang keenam, istana kepresidenan adalah di Istana Negara atau Istana Merdeka di Jakarta. Yang kedua, keadaan alam.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, itu yang tercatat ya. Luas daratannya kurang lebih 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi luas laut dibanding luas darat, sehingga kekayaan maritim Indonesia kaya sekali. Juga Indonesia merupakan negara agraris pula, negara yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Kita patut bangga dengan keadaan alam Indonesia yang seperti ini. Kemudian ada di antara keadaan alam ada letak dan batas. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Nah, di sini ya. Ini batas atau letak astronomis. Kalau kemarin negara ASEAN itu di sini ya letak astronomisnya. Nah, kalau Indonesia di sini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang pertama benua Asia sebelah sini, kemudian benua Australia sebelah sini ya. Di sebelah barat laut ada benua Asia dan di sebelah tenggara ada Australia. Kemudian menyilang diapit oleh 2 samudra. Yang pertama di sini Samudra Pasifik ya, di sebelah timur laut. Kemudian di sebelah barat dayanya di sini ada Samudra Hindia. Nah, secara geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Nah, jadi ada sirkum nih di sini, Sirkum Mediterania memanjang dari sini ya. Nah, kemudian ke Sumatera di sini, ke Jawa juga, kemudian ke Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Maluku di sini. Nah, pertemuannya di sini. Di sini ada Sirkum Pasifik. Nah, di sini melewati Jepang, Taiwan, Filipina. Nah, bertemunya di sini. Sehingga Indonesia merupakan negara yang banyak gunung-gunung api, ya. Oke. Kemudian akibatnya sering terjadi gempa bumi, kemudian gempa vulkanik, gempa tektonik. Iklim Indonesia itu beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Indonesia juga terletak di antara garis khatulistiwa atau 0 derajat atau garis ekuator di sini ya. Pontianak merupakan sesuatu yang terlewati oleh garis hayal ya, garis ekuator, garis khatulistiwa. 23,5 derajat LU lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu beriklim tropis, sehingga Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Baik, cukup sekian mungkin pembahasan tentang Indonesia. Di lain kesempatan saya akan mencoba membahas lebih dalam tentang negara Indonesia. Cukup sekian mungkin pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.